Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Listener, halo Palembang. Apa kabar Anda pada kesempatan kali ini? Dan senang sekali saya Fernando Oktareza kembali menjumpai Anda dalam Bincang Ramadan, program kerjasama Smart FM Palembang bersama Dompet Duafa untuk edisi hari ini Senin 27 April 2020 atau bertepatan pada 4 Ramadan 1441 Hijriah. Dan Smart Listener, hari ini spesial sekali. Kita sudah kedatangan tamu. Ini ada Ustadz Ahmad Fauzi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Ustadz di puasa keempat ini, hari keempat? Alhamdulillah, meskipun sudah masuki ke hari yang keempat bulan puasa, tapi alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, baik. Tentunya meskipun wabah corona sudah sangat mengkhawatirkan ya di kota Palembang, kita masih harus tetap menjalankan ibadah. Meskipun banyak batasan-batasan yang harus kita patuhi, Ustaz. Iya, itu salah satunya itu yang paling penting. Jadi harus kita mematuhi pemerintah dan juga agar tidak menyebar lebih banyak lagi virus corona ini. Benar, Ustaz. Baik, Ustadz Fauzi. Ini saya panggilnya Ustadz Fauzi aja. Iya, boleh, Oke. Nah, jadi tema yang akan kita angkat di perbincangan kali ini cukup menarik, Ustadz. Ini hukum menikah di bulan Ramadan. Ya, cukup Masya menarik Allah. bagi listener. Iya, smart listener ya. Khususnya untuk orang-orang yang masih lajang ini. Supaya edukasinya lebih tahu nih bagaimana sih hukum menikah di bulan Ramadan khususnya. Karena kita tahu menikah ini kebanyakan kita selenggarakan pada non bulan Ramadan ya, di luar bulan Ramadan biasanya. Nah, ini kebanyakan di bulan di luar bulan Ramadan. Ini menarik. Di dalam bulan Ramadan masih ada orang yang ingin langsung pernikahan. Tapi sebelum itu Ustadz, mungkin Ustadz Ahmad Fauzi bisa diberikan dulu nih penjelasannya kepada smart listener yang mendengarkan dan juga yang menonton dari YouTube terkait tahap-tahap sebelum melangsungkan pernikahan. Ustadz Fauzi, silakan. Oke. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh listener radio Smart FM dimanapun Anda berada. Tema kali ini di bulan Ramadan, tanggal 4 Ramadan ini, yakni hukum menikah di bulan Ramadan. Cuman sebelum masuk ke materi, ada beberapa tahap pernikahan yang harus dilewati oleh beberapa mempelai laki-laki maupun perempuan. Yang pertama di sini ada tahap yang namanya hidbah atau yang lebih dikenal dengan yang namanya lamaran. Jadi lamaran juga salah satu anjuran dalam agama yang harus dilalui sebelum terjadinya pernikahan. Tapi dalam hal ini ada beberapa adab yang harus dilakukan sebelum melakukan lamaran. Karena ada beberapa orang yang lamaran tetapi sudah goncengan ataupun bersentuhan. Karena posisi lamaran ini sebelum adanya pernikahan dia tetap diharamkan bersentuhan. Oke, baik. Bahkan nanti kita akan bahas sedikit saja mengenai beberapa hal yang mungkin oleh para pendengar Smart FM ini ada yang tidak tahu. Apa itu, yakni tentang prawedding. Prawedding, oke, baik. Ternyata dalam Islam ini prawedding tidak ada. Oh, oke, baik. Ini soalnya sempat hype juga nih Ustaz. Iya, beberapa tahun belakang. Kita sampaikan karena ini sangat penting sekali. Dan ini memang bukan budayanya orang Islam. Kecuali nanti ada beberapa hal yang memang dibolehkan. Seandainya dia setelah akad dia boleh melaksanakan prawedding gitu. Jadi artinya ini sedikit pengetahuan bagi kita semua. Edukasi sekali nih Ustaz. Ya, karena memang ini yang sedikit masuk dari asimilasi dari budaya luar yang masuk ke Indonesia. Kita kembali ke materi yang tema yang tadi tentang lamaran tadi, bahwasanya sangat dianjurkan sekali bagi seorang laki-laki maupun perempuan untuk melakukan lamaran tadi. Bahkan bisa jadi perempuan melamar duluan kepada seorang laki-laki. Dan itu dicontohkan oleh Siti Khadijah. Itu baru tahu saya Ustaz. Perempuan diperbolehkan nih melamar duluan. Melamar duluan dengan mengajak satu keluarganya untuk menyampaikan keinginannya kepada pihak laki-laki.
Oh, biasanya yang saya lihat ini laki-laki terus nih yang menghampiri rumah perempuannya Ya, memang bersama seperti rombongan itu. keluarga ya. Tapi masih dibolehkan Oh, perempuan oke. melamar duluan. Mhm. Walaupun memang perempuan memang malu, Mhm. sehingga kebanyakan laki-laki yang lebih dulu untuk melamar. Baik. Itu Berarti di zaman sekarang ini kebanyakan laki-lakinya nih yang datang. Nggak tahu perempuan yang malu atau gimana ini Ustaz ya. Nah, ini yang disampaikan harus kita biar tahu. Artinya seandainya perempuan sudah melihat seorang laki-laki sudah bagus akhlaknya, Oke. sudah baik agamanya, dia boleh mengutarakan kepada keluarganya untuk disampaikan kepada keluarga si laki-laki tersebut. Masya Kayak gitu. Allah. Apa salahnya jika memang sudah berpendapat bahwa ini sepertinya jodohku nih. Nah, Apa boleh buat harus kenapa tidak harus segera ya Ustadz ya? iya. Disegerakan ya. Disegerakan. Artinya makanya dalam Islam itu tidak dianjurkan juga lamaran terlalu lama. Oh, tidak boleh dianjurkan menunda-nunda seperti itu Ustadz ya. Kenapa seperti itu? Karena memang godaannya luar biasa besar. Mhm. Kayak gitu. Ada beberapa contoh kasus seperti ini, ada yang lamaran hari ini Oke. oleh orang tuanya ditunggu dulu sampai 2 tahun, sampai wisuda dulu. Mhm. Dalam Islam boleh, cuman takut ada hal-hal yang Tidak buruk, diinginkan. Iya tidak benar. diinginkan Benar, seperti itu. benar. Bahkan dalam lamaran juga ada satu hal, ketika karena lagi ngetren ya sekarang ini yang namanya cadar. Mhm. Nah, kita boleh ketika lamaran ada yang namanya istilahnya nador, Mhm. yakni melihat wajah si perempuan tadi Sebelum pada saat lamaran. saat lamaran. Oh, boleh. Sebelum lamaran maksudnya itu. Aha. Jadi ada seperti itu. Oh, diperbolehkan ya Ustadz. Diperbolehkan. Oke. Bahkan itu dicontohkan dalam sebuah film Indonesia Mhm. dengan judulnya Ketika Cinta Bertasbih 2. Oh, oke, baik. Ya itu. Oh, berarti diperbolehkan ya untuk wanita bercadar untuk memperlihatkan lah ya. Iya, Nah. memperlihatkan wajahnya kayak gitu. Supaya ini dalam artian supaya lelaki tersebut gimana nih? Apakah Istilah kasarnya seperti tidak membeli kucing Mhm. dalam karung seperti itu kira-kira. Oke, baik, menarik sekali Jadi, smart listener. Dia tidak menyesal seperti itu kira-kira. Itu beberapa tahapan sebelum masuk ke dunia pernikahan. Baik, Jadi baik. alihnya lamaran tadi. Nah, Ustadz Fauzi, menarik tadi yang Ustadz katakan zaman sekarang ini kan permintaan orang tua ini macam-macam Ustadz sebelum melakukan pernikahan. Bahkan ada yang diperlama ini Ustadz. Ada yang mau nunggu, ya udah setelah tamat kuliah aja baru nikah. Yang ditakutkan ini akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Ustadz ya. Iya, Nah ini iya. kenapa Ustadz? Hal ini masih membudaya di masyarakat kita Ustadz. Kenapa sih harus setelah selesai kuliah? Kenapa? Apa salahnya menikah pada saat masih kuliah, masih melangsungkan jenjang pendidikan seperti itu? Apa salahnya sih Ustadz? Oke, yang pertama kalau kita lihat dari kasus contoh yang barusan itu, kita lihat dari pemahaman orang tuanya. Oke. Ada beberapa orang tua yang memang benar-benar paham terhadap dampak negatifnya sehingga dia Oke. mempercepat proses pernikahan. Tapi ada juga yang orang tua memang harus menunggu karena memang dalam keadaan belajar. Oke. Contoh yang sangat kita tahu yakni seperti Ustadz Adi Hidayat. Mhm. Beliau seketika itu menunggu istrinya hampir sekitar 2 tahunan. Oke, baik. Gitu. Tapi artinya tergantung dari orang tua perempuan kayak gitu, bagaimana dia menyikapinya, bagaimana melihat dari positif dan negatifnya itu tergantung dari orang tuanya. Oke, Kayak berarti gitu. tergantung dari orang tua dan juga yang pasti pada dasarnya tergantung kepada kedua mempelai apakah mereka dapat menahan godaan. Iya. Karena seperti yang Ustadz katakan tadi, ini godaannya berat sekali kalau pernikahan agak ditunda berlama-lama ya Ustadz ya. Iya, benar. Oke, baik. Nah, Ustadz Fauzi, tadi kita sudah bahas tahapan-tahapan sebelum menikah dari lamaran tadi Ustadz sudah menjelaskan. Nah, mungkin kita belum masuk ke topik intinya. Ini hukum menikah di bulan puasa, tapi kita harus mengetahui dulu definisi dari pernikahan dan rukun-rukun apa saja yang harus dilakukan oleh umat muslim khususnya ya dalam melangsungkan pernikahan. Kita akan bahas di segmen kedua nanti, Iya. Ustadz Fauzi. Dan untuk smart listener, jangan lupa subscribe channel YouTube Smart FM Palembang. Kami segera kembali. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam Bincang Ramadan. Edisi hari ini Senin 27 April 2020 atau bertepatan pada 4 Ramadan 1441 Hijriah. Dan kita masih bersama Ustadz Ahmad Fauzi akan membahas mengenai hukum menikah di bulan Ramadan,
menarik sekali di segmen pertama tadi kita sudah belajar bagaimana tahapan-tahapan yang harus kita lakukan sebagai ya calon mempelai laki-laki dan perempuan sebelum melangsungkan pernikahan. Dan yang menarik dan saya juga baru tahu bahwa zaman sekarang ini lagi tren bercadar ya. Kata Ustadz Fauzi tadi ternyata mempelai laki-laki boleh melihat dulu calon mempelai perempuannya ya karena istilah kasarnya itu ibarat jangan sampai membeli kucing di dalam karung. Nah, tetapi dalam hal ini ketika melihat itu memang harus ada pihak keluarga yang Oke, baik. Jangan berdua aja. Oh, iya. Baik. Nah, Ustadz Fauzi, di sebelum menutup segmen pertama tadi, saya sempat menanyakan kita sudah membahas mengenai tahap-tahapnya, tapi mungkin kita harus mengedukasi nih untuk para penonton dan juga pendengar definisi dari pernikahan dan rukun-rukun menikah. Ini mungkin masih banyak orang yang belum tahu. Silakan Ustadz Ahmad Fauzi. Oke, terima kasih kepada Mbak acara mengenai pertanyaan tersebut tentang apa sih itu pernikahan, bagaimana apa itu rukun-rukunnya. Sebenarnya kalau untuk pernikahan di sini banyak definisi. Oke. Banyak beberapa ilmuwan, banyak para pujangga di Indonesia ini yang mengartikan itu pernikahan. Ada yang mengartikan pernikahan adalah tali cinta dari dua insan yang berbeda dan disatukan dalam satu akad. Banyak macamnya. Cuman yang lebih diutamakan kita harus tahu beberapa rukun-rukun yang harus dipenuhi sebelum adanya pernikahan. Yang pertama yakni rukun yang pertama adalah adanya mempelai laki-laki, kayak gitu. Boleh kita menikah dengan seorang perempuan walaupun perempuannya tidak ada di tempat. Tidak menghadiri akadnya ya Ustaz? Iya. Oh, oke. Artinya seandainya kita ada di Palembang, kita datang dengan orang tuanya, ternyata si putrinya masih ada di Jawa atau di Surabaya, itu masih boleh. Masih boleh. Boleh. Gimana itu Ustaz tahapannya Ustaz? Yang terpenting pihak perempuannya ada, mempelai perempuannya masih hidup dan sudah disepakati kayak gitu. Jadi meskipun tidak hadir dalam akad acara akad tidak jadi masalah. Gitu. Berarti harus menemani. Bahkan ketika orang dulu tidak menemani memang. Kayak gitu. Jadi dulu seperti itu ya Ustaz? Iya, kayak gitu. Jadi boleh menemani tapi dibatasi oleh tabir seperti itu. Dalam Islam boleh perempuan tidak berada saat acara akad. Yang terpenting dia sudah mewakilkan dengan wali atau saksinya. Oke, berarti setibanya perempuan dia bertemu laki-laki sudah sah nih suami istri ya? Iya, sudah sah. Agak sedikit mengharukan ya menikah tanpa kurang lengkap nih, tanpa ada mempelainya. Iya. Baru tahu juga ternyata boleh ya Ustaz ya? Boleh. Ada kemarin teman saya yang menikah di Yaman. Istrinya ada di Palembang. Jadi duluan nikahnya, setelah itu dia pulang baru dia sudah sah ya. Sudah sah seperti itu. Jadi dibolehkan seperti itu. Baik. Ini pengetahuan baru juga nih. Banyak sekali saya tawarin di sana. Nah, baik, Ustaz, kita ke topik utama kita nih, hukum menikah di bulan Ramadan. Seperti yang kita tahu, mungkin sudah menjadi tradisi ya oleh sebagian masyarakat Indonesia bahwa menikah itu kan banyak sekali nih adat-adat yang harus dilalui seperti itu kan. Ya, contoh kecilnya kita mengundang tamu, kenapa tidak dikasih makan? Harus dikasih makan lah. Nah, ini kan di bulan Ramadan nih, di mana umat Muslim harus menahan lapar dan haus. Terus bagaimana Ustaz hukumnya kalau kita menikah di bulan Ramadan dan apakah pernah terjadi? Ini bisa dijelaskan Ustaz Ahmad Fauzi. Sebelum masuk ke hukum tadi saya sedikit melanjutkan mengenai rukun-rukunnya. Yang pertama tadi ada mempelai laki-lakinya, mempelai perempuannya artinya masih hidup. Yang kedua rukun pernikahan itu ada yang namanya saksi, 2 orang saksi. Ya, selanjutnya ada wali dari si perempuan, entah itu dari ayahnya, entah itu dari kakeknya, dari saudara kandung dan sebagainya. Terus selanjutnya ada ijab kabul. Yang terakhir ada maharnya atau ada mas kawinnya. Baik. Berarti itu rukun-rukunnya ya. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke hukum pernikahan di bulan Ramadan. Hukum pernikahan di bulan Ramadan ini sebenarnya boleh. Boleh menikah di bulan Ramadan. Kayak gitu. Cuman pada saat ini memang pemerintah terutama KUA dari Kementerian Agama
ketika surat masuk di bulan April tidak diproses Oh pernikahan iya karena benar. memang saat ini memang peristiwanya atau konteksnya masih dalam keadaan adanya virus Mhm. sehingga tidak dianjurkan kayak gitu. Tapi secara agama dibolehkan Dan tetap melaksanakan dengan sesuai rukun-rukun yang sesuai dengan Oke. rukun-rukun. Kenapa kok ada beberapa adat yang tidak membolehkan? Mhm. Karena memang kita sudah tahu bahwasanya seorang pengantin baru itu memang lagi mesra-mesranya, Mhm, benar. sehingga ditakutkan ketika dalam bulan Ramadan ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, hal-hal yang tentunya dapat membatalkan puasa ya. Iya. Nah, salah satunya tadi berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Oke. Dan ini termasuk dosa yang sangat besar. Kayak gitu. Sehingga nanti apabila terjadi hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan yang ditakutkan, kenapa? Karena dia akan mendapatkan dosa besar, dan ketika ingin mengganti dosa besar tersebut dia harus membayar namanya kafarat tadi. Ada 3 hal Oke. yang dibolehkan. Yang pertama, dia harus memperdekakan budak. Sekarang udah gak ada lagi budak, kecuali di Palembang budak-budak itu. Budak jola-jola paling Bang Ustaz. Yang kedua, dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Kalau seandainya di 40 hari di jabatan harus pulang. Oke. Kayak gitu. Banyak sekali ya konsekuensi yang Ya. harus diterima ya. Terus yang terakhir, dia harus memberi makan 60 orang Mhm. fakir miskin. Tapi tidak boleh langsung pilih yang ketiga. Mhm. Harus ngelewatin yang 2 dulu. Dia harus Oke. puasa selama 2 bulan. Mhm. Kecuali dia tidak sanggup, maka dia boleh memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Itulah mengapa banyak orang-orang dulu yang menghindari pernikahan di bulan Di Ramadan. bulan Ramadan ya. Karena memang orang-orang dulu sudah tahu, sudah paham bahwasanya pengantin baru yang seharusnya bulan madu, Mhm. dia terkendala karena puasa. Oke, berarti orang yang imannya tingkat tinggi lah kalau masih menikah di bulan iya. Ramadan. Jadi artinya hukumnya boleh. Boleh ya, oke. tidak Asalkan masalah. dalam tanda kutip ya kita tahu bahwa setelah menikah itu kan ya memang lagi mesra-mesranya. Asalkan kedua mempelai dapat menahan. Iya. Nah, selama bulan Ramadan, pertanyaannya bisa atau tidak? Seperti itu. Menariknya lagi, ternyata ketika dulu awal-awal Islam, nanti saya akan terangkan di segmen yang ketiga ini, ternyata siang hari dan malam hari itu semuanya dilarang. Tidak seperti puasa hari ini. Kalau hari ini kan kita berhubungan di luar nikah, berhubungan suami istri di malam hari dibolehkan. Ternyata ketika awal-awal Islam tidak dibolehkan. Tidak diperbolehkan. Wah. Itulah yang akan kita jelasin insya Allah di Segmen ketiga nanti ya Iya. Ustaz ya. Oke, wah menarik sekali. Sangat menarik sekali mengenai tafsiran surah Al-Baqarah ayat 187. Oke, baik. Ustaz Fauzi akan kita jelaskan ya di Iya. segmen ketiga nanti. Dan untuk smart listener, kami akan kembali di segmen ketiga nanti. Jangan lupa subscribe channel YouTube Smart FM Palembang. Kami segera kembali.